Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Pak Wisnu Hardana, yang telah banyak membantu dalam bimbingan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Indah Pratiwi dengan NIM 19033111025 dan pembimbing perusahaan Pak Rahmat Adi Chandra dengan NIM 8710323Z. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja lapangan saya dengan judul Operating Transformator Distribusi Gardu Pasang Dalam untuk menghindari beban lebih. Latar belakang dari laporan PKL saya adalah untuk melaksanakan magang di PT PLN Persero, lebih tepatnya di unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Bandengan dengan kurun waktu mulai dari 31 Agustus 2021 hingga 31 Januari 2022. Dilaksanakannya PKL ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman. Dengan begitu diharapkan dapat menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Jenis kegiatan yang saya angkat untuk dijadikan laporan PKL adalah operating transformator gardu pasang dalam dari 400 kV ampere menjadi 630 kV ampere. Penyebab terjadinya gangguan pada transformator salah satunya dikarenakan oleh overload atau beban lebih yang mencapai 80% dari kapasitas trafo. Dengan dilakukannya operating bertujuan untuk memaksimalkan kinerja trafo dalam menyalurkan energi ke arah pelanggan. Analisa permasalahan yang dijadikan bahan pembahasan adalah transformator distribusi gardu pasang dalam, yaitu gardu beton A92 dengan rating 400 kV ampere mengalami overload hingga mencapai 97,5%. Pembebanan dari kapasitas trafo oleh karena itu dilakukan mutasi atau operating trafo menjadi 630 kV ampere. Berikut terlampir langkah-langkah pelaksanaan operating trafo yang dimulai dari yang pertama, inspeksi. Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan saat inspeksi yaitu pemeriksaan pentanahan PABTR, pemeriksaan kondisi kabel single core, lalu pada transformator, pemeriksaan kondisi terminal, pemeriksaan kondisi bodi trafo, dan yang terakhir pemeriksaan kondisi baut-baut basing dan kebersihan basing. Selanjutnya, pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran ini yang dilakukan adalah pengukuran tegangan pada sisi sekunder trafo, pengukuran arus tiap fasa pada sisi sekunder untuk mendapatkan beban kerja per fasa dan beban kerja trafo, dan yang terakhir pengukuran suhu trafo. Selanjutnya yaitu mempersiapkan. Adapun yang dipersiapkan yaitu dokumen K2 K3 yang terdiri dari surat perintah kerja atau SPK, Job Safety Analysis atau JSA, Single Line Diagram atau SLD, Working Permit atau WP, Standar Operating Procedure atau SOP. Selanjutnya itu mempersiapkan alat pelindung diri yang terdiri dari helm safety, masker, wear pack, sarung tangan kain, dan sepatu safety. APD ini yang saya gunakan selama proses pekerjaan operating trafo. Selanjutnya itu mempersiapkan alat kerja. Alat kerja merupakan tools yang digunakan untuk memudahkan segala jenis pekerjaan, biasanya terdiri dari kunci-kunci, alat potong, dan alat ukur. Yang terakhir adalah mempersiapkan material yang merupakan komponen bahan yang digunakan dalam pemeliharaan untuk mengganti komponen yang telah tidak layak pakai agar memperoleh performa yang lebih baik. Adapun materialnya yaitu transformator distribusi 630 kV ampere. Melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari memeriksa lokasi gardu dan info data trafo yang akan diganti, melakukan briefing singkat yang dipimpin oleh pengawas perusahaan. Selanjutnya, pencabutan NH-fuse saat trafo telah bebas tegangan, lalu penggantian trafo sesuai dengan SOP, dan yang terakhir pengukuran akhir setelah pelaksanaan dan penormalan trafo. Pengukuran ini bertujuan untuk hasilnya dapat dianalisa dari sebelum operating dan setelah operating. Membandingkan dan mengevaluasi. Adapun yang dibandingkan yaitu pembebanan trafo, di mana pada tabel atas merupakan hasil ukur arus dari trafo dengan kapasitas 400 kV ampere pada fasa R terukur 610 ampere, fasa S 575 ampere, fasa T 511 ampere, dan fasa N 135 ampere. Sehingga beban yang pada trafo 400 ini yaitu 390 kV ampere dengan persentasi 97,5%. Dan dapat dikatakan bahwa trafo 400 dalam keadaan overload, di mana 97,5% ini melebihi batas standar pembebanan trafo yaitu 80%.
Oleh karena itu, dilakukan uprating penggantian menjadi 630 dengan hasil ukur seperti yang tertera pada tabel dengan daya trafo sama 393,3 dan persentasenya turun dari 97,5 menjadi 62,42 dan trafo dapat dikatakan dalam keadaan normal. Selanjutnya, penghantar sisi sekunder dilakukan analisa penghantar sisi sekunder apakah masih memenuhi kuat hantar arus kabel maksimal per fasa, di mana pada trafo 400 kV ampere menggunakan kabel NYY 4x1x240 mm2 dengan arus sekunder yang terukur 577 ampere dan memenuhi kuat hantar arus. Namun pada saat penggantian menjadi 630 kV ampere, arus sekundernya naik menjadi 909 ampere, maka harus dilakukan penggantian penambahan penghantar menjadi NYY 7x1x240 mm2. Selanjutnya dapat disimpulkan dari laporan saya yaitu transformator yang telah melebihi batas presentasi pembebanan harus segera ditindaklanjuti baik dengan melakukan sisip gardu ataupun dengan melakukan uprating transformator. Setelah dilakukan uprating trafo dari 400 kV ampere ke 630 kV ampere, maka pembebanan yang awalnya 97,5% turun menjadi 62,42%. Dan yang terakhir, untuk mengoptimalkan fungsi kerja trafo, maka dilakukan penambahan penghantar sisi sekunder dari NYY 4x1x240 mm2 menjadi NYY 7x1x240 mm2. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.